Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui PPT yang telah kami rancang dengan judul Hukum Gravitasi Newton, Berat, Energi Potensial Gravitasi, Gerak Satelit, Gerak Planet, dan Gerak Semu pada Permukaan Bumi. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 14. Yang pertama Marisa Junita dengan NIM 2231022, yang kedua Melisa 2231024, yang ketiga Nur Laili 2231028. Langsung saja kita masuk ke materi hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton dapat disimpulkan bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda kedua tersebut. Pada gravitasi bumi, salah satu ciri bumi yaitu benda-benda ditarik ke pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Dan besar gaya tarik menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum gravitasi Newton, diantaranya yang pertama, benda dianggap partikel atau berbentuk bola. Yang kedua, garis kerja gaya terletak antara garis hubung yang menghubungkan pusat benda satu dan pusat benda kedua. Yang ketiga itu ada F12, di mana F12 ini adalah gaya gravitasi pada benda satu yang dikerjakan oleh benda dua, disebut F aksi. F21 adalah gaya gravitasi yang dilakukan pada benda kedua oleh benda satu, disebut F reaksi, di mana F itu sama dengan gaya tarik gravitasi dengan satuan Newton, M1, M2 itu massa masing-masing benda dengan satuan kilogram, R yaitu jarak antara kedua benda dengan satuan meter, dan G yaitu konstanta gravitasi bumi. Telah ditetapkan 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi. Contoh soal, berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermasa 40 kg dengan seorang siswi bermasa 30 kg yang berjarak 2 meter dengan konstanta gravitasi umumnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi. Diketahui M1 atau massa benda yaitu 40 kg, M2 atau massa benda yaitu 30 kg dengan jaraknya 2 meter dan konstanta gravitasi umumnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi. Yang ditanya F atau besar gaya gravitasi. Penyelesaiannya menggunakan rumus F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R2. G-nya tadi diketahui 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 40 kali 30 per 2 pangkat 2. Dengan G-nya 6,67 kali 10 pangkat min 11, M1-nya 40 dikali M2-nya 30 dan R pangkat 2-nya 2 pangkat 2. Jadi 6,67 kali 10 min 11 dikali hasil dari 40 kali 30 yaitu 1200 per 4. 6,67 kali 10 min 11 1200 dibagi 4 hasilnya 300. Disederhanakan menjadi 20,01 kali 10 pangkat min 9 Newton. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 8 Newton. Selanjutnya materi kedua ada berat, di mana berat benda adalah massa suatu benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Makin besar massa benda, maka makin besar pula beratnya. Dalam fisika, berat yaitu gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Berat benda di permukaan bumi dipengaruhi oleh percepatan gaya gravitasi bumi. Oleh karena itu, tergantung pada percepatan gravitasi, maka berat benda selalu berubah-ubah di tempat yang berbeda. Berat benda di bulan dapat dipengaruhi karena percepatan gravitasi bulan 6 kali lebih kecil daripada percepatan gravitasi bumi. Misalnya, sebuah benda memiliki berat di bumi sebesar 588 Newton, maka ketika benda tersebut dibawa ke bulan beratnya hanya 98 Newton. Rumus berat benda yaitu W sama dengan M kali G. Keterangannya, W disebut berat benda
Satuannya kilogram meter persegi atau newton. M yaitu massa benda dengan satuan kilogram. G yaitu kecepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Berikut contoh soal pada materi yang telah dijelaskan. Sebuah kelapa mempunyai massa 2 kg. Berapakah berat kelapa jika kecepatan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per second? Diketahui massa bendanya 2 kg, G-nya atau percepatan gravitasi 9,8 meter per second, yang ditanyakan W atau berat benda. Untuk mencari berat benda kita gunakan persamaan W sama dengan massa kali percepatan gravitasi, di mana massanya 2 kg dikali kecepatan gravitasinya 9,8 meter per second, didapatkan hasil 19,6 N atau Newton. Jadi berat kelapa tersebut 19,6 Newton. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi benda yang berada di medan gravitasi dapat ditulis dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Persamaan ini hanya berlaku untuk benda bermassa M yang jauh lebih kecil dari massa bumi dan bergerak dekat dengan bumi. Pada gambar bumi yang ada di PPT, jika posisi benda M kecil dan M besar awalnya sangat jauh dari RI sama dengan tak hingga, maka UI-nya sama dengan 0. Maka potensial energi kedua benda saat jaraknya R dapat ditulis dengan UR sama dengan min G besar, M kecil per R. Selanjutnya yaitu perhitungan energi dalam gerak planet dan satelit. Jika objek bermassa M kecil mengitari objek bermassa M besar dengan kecepatan V dan dengan mengkonsumsikan objek yang lebih besar M-nya tidak bergerak, maka energi total sistem merupakan penjumlahan antara energi potensial ditambah energi kinetiknya. Yaitu E sama dengan K tambah U. E sama dengan setengah MV kuadrat ditambah min G M besar M kecil per R. R adalah jarak antara kedua objek tersebut. Jika besar E bernilai konstan, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Di sini diberikan satu contoh soal, yaitu planet dengan kerapatan homogen sebesar ρ memiliki jari-jari sebesar R. Maka kecepatan minimal untuk lepas dari permukaan planet tersebut adalah, di sini kita akan gunakan rumus yaitu V sama dengan akar dari 2 GM per R sama dengan akar dari 2G rho 4 V R pangkat 3 per 3R. Maka hasil yang diperoleh adalah 2R akar dari 2 V G rho per 3. Gerak satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah contohnya yaitu satelit yang mengorbit planet Jupiter, satelit Titan dan mengorbit planet Saturnus, dan satelit Callisto seperti Ganymede. Dan satelit buatan. Satelit buatan contohnya yaitu satelit Palapa milik Indonesia, seperti satelit komunikasi. Satelit AIT-1 milik Rusia, satelit observasi bumi. Satelit siasat milik Amerika Serikat, satelit observasi larutan. Satelit Interbal memiliki Rusia, satelit Quasar, satelit Orion memiliki milik Amerika Serikat. Satelit geosynchronous ini berputar mengelilingi bumi dengan periode yang sama dengan bumi berotasi pada sumbunya. Tepatnya 24 jam perputaran. Satelit yang berada di orbit geosinkron atau geostasioner akan menunjukkan perilaku sebagai berikut. 1. Satelit akan berputar dengan putaran bumi. 2. Satelit rotasi sama dengan periode rotasi bumi. 3.
Satelit akan bergerak secara langsung di atas ekuator bumi. Dan keempat, pusat dan orbit geostasioner akan di pusat bumi. Contohnya yaitu satelit Pelapa mengorbit bumi dengan periode 24 jam. Jika satelit Pelapa mengorbit planet X yang memiliki masa sama dengan masa bumi dan jari-jari orbit 4 kali jari-jari bumi, maka satelit mengorbit planet X dengan periode sebesar dan penyelesaiannya adalah berdasarkan persamaan 3 kuadrat yang telah ada di makalah, periode orbit bersebanding dengan pangkat 3 jari-jari orbitnya, sehingga T2 per T1 sama dengan akar dari R2 kuadrat per R1 kuadrat sama dengan T2 sama dengan akar dari R2 kuadrat per R1 kuadrat dikali T1. Maka hasil dari T2 adalah 8 dikali 24 jam. Dapatkan 192 jam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang gerak planet. Gerak planet dalam tata surya berdasarkan Newton. Di dalam astronomi, 3 hukum gerakan planet Kepler adalah setiap planet bergerak dengan lintasan elips. Luas matahari berada di salah satu fokusnya. Luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Hukum 1 Kepler dikenal sebagai hukum lintasan elips. Hukum 1 Kepler berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum 2 Kepler berbunyi, suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Pada saat jarak planet ke matahari makin dekat, maka gerak edar planet makin cepat, di mana luas bidang edarnya dan waktu yang ditempuh adalah sama dengan saat planet berada lebih jauh jaraknya dari matahari. Selanjutnya, gerak semu dan permukaan bumi. Gerak semu adalah kondisi sebuah benda yang sebenarnya diam, namun tampak seolah bergerak. Contoh lainnya, matahari yang bergerak dari timur ke barat. Matahari sebenarnya tidak berpindah tempat. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari atau revolusi dengan porosnya yang miring sehingga yang condong ke matahari kadang kutub utara dan kadang kutub selatan bumi. Fenomena ini menyebabkan matahari tidak terbit dan terbenam di posisi yang sama sepanjang tahun, bergeser dari utara ke selatan atau sebaliknya dari hari ke hari, serta pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Fungsi gerak semu harian matahari. Fungsi yang paling ditonjolkan dari gerakan semu harian matahari adalah mengenai perbedaan waktu. Jadi, gerak semu harian matahari sangat dimanfaatkan oleh manusia untuk menentukan waktu maupun hasil gambar untuk penyebab gerak semu. Gerak semu matahari disebabkan oleh rotasi bumi pada porosnya. Perbedaan waktu antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selanjutnya, gerak semu pada permukaan bumi. Dampak yang paling utama dirasakan oleh manusia mengenai adanya gerak semu harian bintang adalah tentang waktu. Adanya jam di dunia ini bisa jadi berdasarkan gerakan semu harian bintang khususnya matahari. Kita bisa membedakan waktu antara pagi, siang, sore, dan malam karena adanya gerakan semu harian bintang. Dampak gerak semu harian bintang. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu antar wilayah. Yang ketiga, penentuan waktu. Yang keempat, pemandangan yang indah. Fungsi gerak semu harian bintang. Gerak semu harian bintang memiliki berbagai macam dampak seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Gerakan semu harian bintang memiliki fungsi bagi manusia dan paling banyak adalah sebagai penanda waktu dan perbedaan waktu antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.